Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Saudara kedua, biarkan aku kembali dan mendapatkan sesuatu. Aku akan segera kembali, kata Huo Yuho kepada Nanggong Wan. Nanggong Wan mengangguk dan berkata, pergilah, kembali sesegera mungkin. Ya, Huo Yuho mengakui sebelum dia menuju tendanya sendiri. Keempat sesepuh mengambil alih kelompok ini. Meskipun Zhong Liwu baru saja memerintahkan mereka untuk tetap di sini, dia tidak mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak bisa pergi. Samaran Dolo adalah penatua, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Huo Yuho dengan cepat bergerak menuju tendanya dan kembali dalam sekejap mata. Nanggong Wan meliriknya dan mengangguk dengan lembut, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Tentara Kekaisaran Ryu sepenuhnya dimobilisasi. Tentara berkumpul dengan cepat dan perintah militer diberikan satu demi satu dari tenda komando. Instruksi Kekaisaran Ryu berkumpul di bagian depan arah Jiwa dan bahkan muncul di langit. Ledakan yang disebabkan oleh badai pemusnahan mulai surut. Ledakan yang mengerikan telah menelan hampir seperempat dari kamp utama Kekaisaran Ryu. Meskipun hanya daerah-daerah di dekat pusat ledakan telah mengalami kerugian besar, ledakan itu membawa kekacauan dan kepanikan bagi seluruh pasukan. Penatua ketiga melutkan kening dan bertanya-tanya. Itu aneh, mengapa peluru meriam jiwa stasioner meledak di camp kita sendiri? Mungkinkah ini kecelakaan? Tanya penatua keempat. Penatua ketiga menggelengkan kepalanya dan meliriknya dengan jijik. Kau sangat bodoh. Legiun Jiwa kedua bahkan tidak memiliki peluru meriam jiwa stasioner dengan status mereka. Jadi bagaimana mungkin itu dipicu secara tidak sengaja? Kita bahkan tidak memiliki satupun di camp tentara kita karena dua Legiun Jiwa peringkat monster roh menggunakan stok mereka dalam perang sebelum ini. Lalu apa yang terjadi? Tanya penatua keempat bingung. Mungkinkah mata-mata menginap ke camp meskipun kita memiliki pertahanan yang ketat? Setidaknya aku yakin tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Nanggong Wan memotong dengan tepat dan berkata, dulu ketika saudara ketujuh dan aku berkeliling ke Kaisaran Tianhun, kami menemukan bahwa orang-orang dari Akademi Shrek telah muncul. Mungkinkah itu mereka? Tampaknya kita telah mengalami kerugian yang sangat besar kali ini. Dan pasukan Jiwa telah menghilang begitu saja. Kita bahkan tidak bisa menghitung tentang berapa banyak tentara normal yang telah lenyap. Penatua ketiga mengalutkan kening lebih erat dan berkata, ya, tidak heran pemimpin sekte tidak membiarkan kita keluar. Kalau tidak, aku ingin melihat seperti apa peluru meriam jiwa stasioner itu. Nanggong Wan berkata, pemimpin sekte melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri. Dia mengkhawatirkan keselamatan semua orang. Kamu tidak perlu banyak bicara. Baik. Penatua ketiga memindai para mas rocat lainnya. Semua orang menundukkan kepala pada saat yang sama ketika mereka bertemu tatapannya, kecuali untuk Tangya. Huo Yuho berkata, saudara kedua, mengapa aku tidak melihat tenda komando? Aku ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Nanggong Wan menjawab, pergilah. Tapi kurasa pemimpin sekte sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jadi sebaiknya kau berhati-hati. Ya. Huo Yuho yang menyamar sebagai samaran Dolo mengakui saat dia berjalan menuju tenda komando. Mas Roja seperti mereka, terutama mereka yang Feng Hao Dolo memiliki status kuat di dalam kamp tentara. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Penatua ketiga menyaksikan kepergiannya dan dia berkomentar, samaran telah menjadi jauh lebih normal selama beberapa hari terakhir. Aku pikir bersamanya jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Aku mendengar bahwa dia belum menghancurkan gadis-gadis setelah pemimpin sekte mencaci dia pada hari itu. Nanggong Wan terkekeh dan berkata, mungkin dia takut pemimpin sekte akan menghukumnya. Penatua ketiga mendengus dan berkata, dia tahu bagaimana harus takut. Ini bukan pertama kali atau kedua kali pemimpin sekte mencaci makinya karena kebiasaan buruknya itu. Sepertinya dia telah menjanjikan sesuatu padanya kali ini. Apakah kamu tahu apa itu, saudara kedua? Nanggong Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu aku tidak tahu. Kamu harus bertanya kepadanya atau pemimpin sekte jika kamu ingin tahu. Menjadi lebih normal adalah hal yang baik untuk dia. Penatua keempat terkekeh dan berkata, ya,
Orang itu adalah yang paling tidak normal di antara kita saudara. Dia selalu hidup di dunianya sendiri. Jadi menjadi lebih normal adalah hal yang sangat baik. Kita bisa melakukan apa saja jika kita bersaudara bersatu. Saat dia berbicara dengan gelip, Natua ketiga tiba-tiba mengeluarkan keningnya dan berkomentar, "Mengapa aku merasa agak dingin? Apakah cuacanya juga berubah?" Nanggongwan menatapnya dengan ragu dan berkata, "Apakah kamu mulai tua? Bagaimana bisa dingin? Kenapa aku tidak merasa kedinginan?" Ledakan tiba-tiba bergema. Tidak ada peringatan sama sekali ketika tubuh Nanggongwan tiba-tiba terlempar. Dia menabrak 4 atau 5 masrocat yang relatif lebih lemah ketika dia terbang dan mengirim mereka terbang. Masing-masing dari mereka menangis kesakitan saat darah memuntahkan dari mulut mereka. Saudara kedua, baik penatua ketiga dan keempat tercengang. Perubahan terlalu tiba-tiba. Bayangan hijau buram muncul hampir secara instan di samping penatua ketiga, dan aura yang sangat tajam turun padanya. Penatua ketiga terkejut, tertangkap basah. Dia percaya dirinya kuat, tetapi kekuatan jiwa musuhnya menindas dia hingga dia sulit bernafas. Dia mengaktifkan penghalang jiwa pelindung kelas 9 dan penghalang tak terkalahkan pada saat yang sama. Ledakan hebat bisa terdengar saat pelindung jiwa kelas 9-nya terkoyak. Sepertinya itu pecah berantakan. Bayangan hijau berangsur-angsur terwujud. Itu adalah Penatua Song. Penatua Song menerobos pertahanan Penatua ketiga dengan satu serangan. Serangannya kilat cepat karena bayangan hijau tak terhitung jumlahnya menelannya. Api keemasan menyilaukan kini menerangi langit. Seruan Phoenix yang dalam terdengar saat penatua keempat diselimuti oleh api yang bercahaya. Pedang nerakanya terbang ke atas dan ke bawah, tetapi dia hampir tidak bisa bertahan karena dia dipukuli terus-menerus. Siluet muncul pada saat yang sama di sekitar mereka dan mereka dengan cepat melancarkan serangan terhadap para masroh jahat yang begitu terkejut. Orang-orang ini muncul terlalu tiba-tiba. 6 atau 7 masroh jahat terluka parah akibat serangan mereka begitu muncul. Dan selain Nanggongwan yang dikirim terbang pergi, sepertiga dari kekuatan masroh jahat dihabisi. Akermisrik adalah orang yang bertanggung jawab atas serangan mendadak ini. Menurut rencana Huo Yuhao, pertempuran ini harus dilawan dan diakhiri secepat mungkin. Huo Yuhao mengawal teman-temannya ketika dia kembali ke tendanya sebelum ini. Pemimpin gereja Roh Kudus memimpin 6 anggotanya ke tenda komando. Jadi, kekuatan keseluruhan mas roh jahat ini jauh lebih lemah. Bagaimana mungkin Huo Yuhao melepaskan kesempatan seperti ini? Serangan ke Kaisaran Tianhun hanya tipuan. Mereka tidak berniat bentrok langsung dengan benteng jiwa ke Kaisaran Ryu, dan serangan mereka terjadi pada waktu yang telah mereka sepakati. Untuk memastikan bahwa semuanya akan sempurna, Huo Yuhao memberitahu Putri Wena bahwa ada 2 poin kunci untuk operasi malam ini. Pertama, mereka harus menyetujui suatu waktu, dan kedua, Kekaisaran Tianhun harus menunggu sampai Kekaisaran Ryu berada dalam kekacauan dan berantakan dari ledakan. Kekaisaran Tianhun hanya untuk meluncurkan serangan tipuan ketika kedua hal terjadi. Jika ledakan itu tidak terjadi, maka tipuan itu harus dibatalkan. Rencana itu lebih sukses daripada yang mereka harapkan. Kekaisaran Tianhun sangat gembira ketika mereka melihat ledakan yang kuat terjadi di kamp Kekaisaran Ryu, dan beberapa perwira senior bahkan percaya bahwa Kekaisaran Tianhun harus mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan habis-habisan. Namun, ide ini ditolak oleh atasan lainnya dengan Wena di puncak pimpinan. Huo Yuhao menggunakan imitasi untuk membawa semua orang keluar dari tendanya. Bahkan Feng Hao Doulo seperti penatua ketiga dan penatua keempat tidak menyadari apa yang terjadi. Nanggongwan juga melakukan tugasnya. Dia diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya ketika mereka bercakap-cakap dan menciptakan penghalang di belakang mereka dan berusaha semaksimal mungkin untuk memblokir perasaan mereka tentang lingkungan, memungkinkan Akermisrik untuk menyergap mereka ketika mereka bergerak. Apa yang sedang dilakukan oleh Huo Yuhao? Dia punya tugas penting. Banyak pejabat senior Kekaisaran Tianhun dan beberapa individu gereja Roh Kudus yang paling kuat berkumpul di tenda komando. Pertempuran mereka terjadi tidak jauh dari sana. Rencana mereka harus ditinggalkan jika pemimpin sekte datang untuk menyelamatkan teman-temannya. Jika dia menyadari ada sesuatu yang salah, hidup mereka akan dalam bahaya. Oleh karena itu, Huo Yuhao pergi ke tenda komando untuk menempatkan penghalang spiritual di luarnya dan memotong undulasi kekuatan jiwa dan suara dari dunia luar. Bahkan Penatua Song dan Yan Shaoze akan kesulitan melakukan ini karena mereka harus menyelesaikan tugas itu dengan kekuatan jiwa.
dan gelombang kekuatan jiwa terlalu mudah ditemukan. Wu Yuhao dapat mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan dengan imitasi domain gangguan spiritualnya dan kontrolnya yang sangat kuat atas kekuatan spiritual, menyelesaikan tugas ini jauh lebih mudah. Wu Yuhao tampaknya pergi dengan tenang dan santai, tapi dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah meninggalkan avatar spiritualnya tersembunyi di medan perang dan menggunakan imitasi melalui avatar spiritualnya untuk menyembunyikan semua orang dari Akademi Shrek. Di sisi lain, dia telah mencoba yang terbaik untuk membentuk penghalang spiritual terkuat yang dapat ia bayangkan sehingga ia dapat sepenuhnya memisahkan tenda komandan dari dunia luar supaya Zhongliwu tidak akan menemukan apa yang terjadi di sini. Wu Yuhao jelas bahwa dia tidak bisa melakukan ini terlalu lama karena jika dia ingin memotong gelombang suara dan kekuatan jiwa, dia harus memotong segalanya dan itu akan relatif tenang di dalam tenda komando. Zhongliwu mungkin tidak akan menyadari apa yang terjadi dalam waktu singkat, tapi itu sudah dikatakan jika terlalu lama. Penatua ketiga dan penatua keempat ditekan dalam sekejap ketika Shrek meluncurkan serangan habis-habisan lagi pula. Mereka menghadapi dua Dolo Transcendent, dan itu terutama benar bahwa penatua Song adalah Dolo Transcendent peringkat 97. Tidak sulit membayangkan kekuatan bertarungnya dengan kecepatan yang luar biasa. Sebuah penghalang yang menyerupai jaring petir muncul di sekitar penatua ketiga dan memblokir serangan tanpa henti dari penatua Song. Itu adalah alat jiwa yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Gelar penatua ketiga adalah petir gelap, petir kegelapan Doulo, dan dia adalah seorang instru jiwa. Pada saat yang sama, dia telah menyatukan jiwa bela dirinya dengan alat jiwa yang telah dia ciptakan sendiri dan memiliki seperangkat kemampuan bertarung yang unik, kejahatan yang hanya bisa diserap dari tumpukan orang mati. Kekuatan penatua ketiga menjadi lebih kuat ketika ada lebih banyak orang mati di sekitar. Badai pemusnahan baru saja membunuh banyak instru jiwa dan tentara dalam ledakan. Dan semua aura gelap dan jahat itu tidak jauh dari tempat ini. Penatua ketiga bisa menyalurkan sebagian dari itu dan dia menggunakan kekuatan penuhnya saat dia melepaskan petir gelapnya dan melepaskan segala macam alat jiwa pelindung. Hanya saat itulah dia nyaris dapat melindungi hidupnya di bawah serangan penatua yang cepat dan ganas. Tetapi penatua ketiga merasa sangat pahit. Tidak butuh waktu lama sebelum penatua Song merusak satu dari tiga alat jiwanya yang terkuat. Kerugian ini membuatnya sakit hati. Situasi penatua keempat bahkan lebih buruk. Dia sekarang menghadapi dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, murid tertua Kaisar Naga Dolo Mu'en, dan pewaris selanjutnya dari Pavilion Dewa Laut, Yan Shaozi, berada satu peringkat di bawah penatua Song dalam hal kultivasi, tapi potensinya jauh lebih besar. Saat itu, Mu'en memiliki harapan bahwa dia bisa menjadi Limi Doulo, karena hanya Limi Doulo yang layak menjadi master dari Pavilion Dewa Laut. Jiwa bela Yan Shaozi, Phoenix Bercahaya, memberinya gelar Phoenix Bercahaya Doulo. Phoenix bercahayanya adalah perpaduan antara cahaya dan api, seperti naga suci BB yang merupakan perpaduan antara cahaya dan petir. Meski dia tidak memiliki jiwa bela dari pamungkas murni, kombinasi elemen cahaya dan api adalah lawan yang fantastis untuk kemampuan dunia bawah Doulo. Penatua keempat menderita luka yang relatif parah saat dia berjuang untuk hidupnya. Dia tidak ragu-ragu untuk membakar kekuatan jiwanya dan dia menyalurkan inti jiwanya ke tingkat setinggi mungkin sebelum dia bahkan bisa membela diri terhadap serangan Yan Shaozi. Namun bahkan jika pada akhirnya dia bisa tetap hidup, dia akan sangat terluka sehingga kultivasinya mungkin akan mengalami kemunduran. Akademi Shrek telah mendapatkan keuntungan absolut dalam dua pertarungan ini, sementara pertempuran lainnya tidak dianggap terlalu sulit. Alasan itu karena Akademi Shrek memiliki selain dua Dolo Transcendent juga memiliki seekor monster roh. Raja beruang es bayi kecil adalah yang terakhir bergerak. Ketika dia berjalan keluar dari imitasi Wu Yuhao, badai salju yang hebat melonglong dan mendatangkan malapetaka. Di bawah kendalinya, badai salju hanya dipertahankan di sekitar para mas roh jahat dan melaju ke arah mereka. Namun Wu Yuhao takut badai salju itu akan terlalu kuat dan pemimpin sekte Gereja Roh Kudus akan terkejut. Oleh karena itu dia telah meminta bayi kecil untuk mengurangi kekuatan badai saljunya. Kalau tidak, badai salju akan lebih menakutkan. Bayi kecil hampir menindas mas roh jahat lainnya sendirian. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.